Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana bisa memberi kita kesempatan untuk melakukan penyuluhan melalui Zoom pada siang hari ini. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menyebutkan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, perkenalan atau acara yang kedua, perkenalan atau pelaksanaan panitia. Yang ketiga, pemberian materi. Yang keempat, menampilkan poster. Yang kelima, pertanyaan dari audiens. Yang keenam, penutup. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh Mbak Inneke Yukaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inneke Yukaini dari permateri pertama yang akan mempresentasikan dari acara penyuluhan yaitu tentang influenza yang beranggota Alfi Masita, Niswa Huril Aini, Inneke Yukaini, saya sendiri, Melinda Putri, dan Karis Atayila. Influenza yaitu merupakan flu, suatu penyakit atau angkut saluran pernafasan, terutama ditandai oleh demam, gigil, sakit otot, sakit kepala, dan sering disertai pilek, sakit tenggorokan, dan batuk non-produktif. Lama sakit berlangsung antara 2-7 hari dan biasanya sembuh sendiri. Influenza merupakan penyakit yang dapat menjalar dengan cepat di lingkungan masyarakat. Flu menyerang paru-paru, hidung, dan tenggorokan. Anak-anak orang dewasa yang lebih tua, lebih wanita hamil, dan orang dengan penyakit kronis atau sistem kekebalan tubuh lemah berisiko tinggi. Gejala dari influenza bervariasi antara pejamu. Influenza adalah penyakit menular tergolong dalam kategori penyakit yang self-limiting, yang artinya jika tidak disertai komplikasi penyakit lain, setelah 4-7 hari, flu akan sembuh, asalkan tubuh diberi kesempatan meningkatkan daya tahan tubuh terhadap pengaruh dari luar. Penyebab dari adanya influenza yaitu disebabkan oleh virus. Virus ini ditularkan oleh orang lain melalui air liur yang sudah terinfeksi pada saat penderita batuk atau bersin, atau melalui kontak langsung dengan sekresi atau liur dan lendir pada penderita. Selain itu, menyentuh mulut atau hidung setelah memegang benda yang terkena percikan air liur penderita juga bisa menjadi sarana penularan virus flu atau influenza. Penularan influenza. Penularan virus influenza terutama terjadi melalui butiran ludah di udara dan kotak droplet yang dikeluarkan oleh penderita influenza pada waktu batuk atau bersin, dapat terisap orang lain.
sehingga dapat menular pada orang di sekitarnya. Kali ya? Namun perlu diketahui juga bahwa penularan melalui kontak dengan cairan yang mengandung virus flu secara langsung dan tidak langsung turut menularkan influenza. Untuk penularan melalui kontak ini sekarang dianggap semakin penting dan beresiko besar. Untuk permateri yang kedua, saya lanjutkan kepada Mbak Alfi. Baik, sekarang saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Ineke. Jadi ada beberapa tanda dan gejala dari influenza itu sendiri. Yang pertama yaitu demam, yang kedua yaitu sakit kepala, batuk, pilek, dan gejala nafas. Untuk demam sendiri, itu suhu normalnya berkisar dari 36,5 derajat Celcius sampai 37,5 derajat Celcius. Berikutnya cara pencegahan influenza. Yang pertama yaitu hindari kontak langsung dengan orang-orang yang sedang menderita influenza. Kemudian yang kedua yaitu istirahat yang cukup, memakai masker, makanan yang bergizi dan seimbang, olahraga secara rutin, dan vaksinasi influenza. Untuk memakai masker sebaiknya kita menggunakannya pada lingkungan yang tertutup maupun terbuka, di mana banyak orang di sekitar kita saat itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materi kedua oleh Mbak Alfi. Selanjutnya yaitu penampilan poster yang disampaikan oleh Mbak Niswa. Saya persilahkan. Ya, orang sedang mengejar. Ngeru-ngeru. Ngeru. Apabila dari audiens ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom chat. Tenang di sini. Kedua, Aku tunggu.
Untuk Untuk posternya, apakah sudah muncul? Sudah, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niswa Hurul Aini. Di sini saya akan menjelaskan poster untuk mempersingkat dan lebih jelas lagi tentang materi tentang influenza tersebut. Jangan anggap remeh influenza. Flu atau influenza adalah infeksi virus yang menyerang pernafasan seperti hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Penderita flu akan mengalami demam, sakit kepala, pilek, hidung tersumbat, serta batuk. Pencegahan influenza meliputi perkuat daya tahan tubuh seperti konsumsi sayur dan buah. Yang kedua, wajib cuci tangan. Yang ketiga, tutup mulut dan hidung dengan menggunakan masker atau tisu. Yang keempat, hindari sentuhan dengan penderita flu. di dalam marikumnya apa nih? Bersihkan dan memakai disinfektan. Penyebab influenza adalah flu disebabkan oleh virus influenza yang mudah menular. Penularan seringkali terjadi ketika seseorang tidak sengaja menghirup percikan air Maaf, saya ulangi. Penyebab influenza flu disebabkan oleh virus influenza yang mudah menular. Penularan seringkali terjadi ketika seseorang tidak sengaja menghirup percikan air liur di udara yang dikeluarkan penderita melalui bersin atau batuk. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk penyampaian posternya. Untuk acara selanjutnya, apakah ada pertanyaan dari audiens? Saya. Baik, silakan. Bisa dijelaskan seperti apa percikan air liur itu seperti apa ya? Saya izin menjawab. Jadi percikan air liur itu terjadi apabila kita bersin ataupun berbicara. Maka terdapat droplet yang keluar dari mulut kita atau air liur tersebut dengan ukuran yang sangat kecil. Gitu. Apakah sudah jelas? Apakah ada pertanyaan lagi? Iya, Mbak, saya mau bertanya. Iya, silakan. Jikalau bayi
itu penanganannya gimana ya? Baik, saya terima pertanyaannya. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Iya, saya mau bertanya lagi, Mbak. Biasanya saya melihat kalau bayi sakit flu itu disedot ya dari lubang hidungnya sama air. Mohon maaf, bisa diulangi lagi? Yang diulanginnya yang apa? Saya biasanya kok melihat kalau ada anak bayi flu itu sama ayahnya atau ibunya disedot dari hidungnya gitu. Ya, maksud saya penanganannya bagaimana? Masa harus disedot? Apa nggak dikasih obat atau dikompres kayak atau gimana? Tadi kan nggak semua orang itu kan melakukan penyedotan kepada bayi. Kenapa sih, Ron? Jadi, mengatasi flu atau pilek pada bayi bisa dilakukan dengan banyak istirahat. Perawatan utama mengatasi pilek pada bayi adalah memastikannya banyak beristirahat atau tidur. Yang kedua, gunakan pelembab udara. Menyalakan pelembab udara dapat membuat udara di dalam ruangan menjadi lebih hangat, sehingga lendir yang ada di dalam hidung bayi bisa menjadi keluar secara perlahan. Yang ketiga, gunakan obat penyemprot hidung atau salin untuk mengurangi produksi lendir dari tubuh, membuat sumbatan hidung. Yang keempat, gunakan penyedot ingus. Cara mengatasi pilek untuk bayi lainnya adalah dengan menggunakan alat penyedot ingus atau BUB. Alat ini digunakan ketika ingus tidak juga keluar setelah diberikan obat semprot atau salin. Yang kelima, atur posisi tidur si kecil. Mengubah posisi tidur si kecil dapat menjadi cara lain untuk mengatasi pileknya. Buatlah posisi kepala anak lebih tinggi daripada tubuhnya, agar si anak lebih nyaman saat bernafas. Apakah sudah jelas? Ya, Mbak, sudah jelas. Terima kasih. Baik, acara telah selesai. Saya selaku moderator mewakili presentasi untuk hari ini. Apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan yang disengaja tidak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kerjasamanya.